Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa teman-teman, dengan istiqomah munajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya doakan kalian itu semakin harinya jauh bertambah semangat, jauh bertambah fresh, jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, sehingga sampai pulih sembuh total. Itu doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, apapun agamanya, apapun sukunya. Yang jelas saya penuh keyakinan bahwa seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa Anda semuanya pasti sembuh teman-teman. Sembuh kembali seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channelnya tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Yang tentunya saja bersama Bang Andi dan di channelnya Kang Sunandi teman-teman. Nah baik teman-teman, untuk mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan dari anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi teman-teman, saya di sini ini bukan ahli obat-obatan, bukan ahli herbal, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya alami, yang dulu saya rasakan, sama seperti kalian. Saya merasakan dari tidak nyamannya terhadap sensasi, ya dari gundah gulananya, khawatirnya, cemasnya, was-wasnya, sama seperti kalian yang selalu curiga tentang penyakit berat, tentang ujung-ujungnya takut, pokoknya begitu dah. Pokoknya banyak banget deh romanya dah. Nah, teman-teman, kami di sini ingin mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian itu bisa tersugesti lewatnya channel-channel ini. Dan ini mudah-mudahan saya berharap bisa membantu kalian dengan lewatnya video-video saya ini, sehingga kalian itu bisa memahami, bisa mengerti teman-teman. Biar kalian tuh, oh iya ternyata ada jalan keluarnya teman-teman. Jadi semuanya itu sebenarnya dulu juga awalnya saya juga nggak nyangka bisa sampai sembuh total seperti ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan wasilahnya lewat video-video ini, jalan menuju sembuh buat kalian semua teman-teman. Ya paling tidaknya ada channel saya itu bisa membantu teman-teman yang paling tidak ya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyaman terhadap sensasi teman-teman. Nah baik teman-teman, untuk tema kali ini, kenapa ya orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu kok lama lepasnya, kok nggak bisa lepas, kok nggak normal seperti kita yang dulu. Kenapa? Begini teman-teman, semuanya itu daripada kuncian otak kita yang selama ini kita tuh terlalu fokus terhadap sensasi, sehingga bisa menimbulkan stres yang berat, kekhawatiran yang sangat luar biasa, padahal dasarnya itu tidak apa-apa. Nah, kenapa kita nggak bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder, selalu dalam ketakutan, kekhawatiran, cemas yang tidak jelas? Kenapa bisa seperti itu? Karena begini teman-teman, karena pola pikir kita itu terlalu sehingga otak kita melebar, sehingga jadi pola pikir kita sempit. Untuk berpikir rasional itu susah karena kita terlalu fokus, terlalu sensitif terhadap sensasi kita sendiri teman-teman. Nah, untuk penjelasannya tonton sampai habis, jangan di skip video-videonya teman-teman. Kenapa? Agar kalian tidak gagal paham, agar kalian itu bisa mengatasi dengan mudah, dengan pengalaman saya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah dan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman, dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Mudah-mudahan saya doakan kalian itu semakin hari tambah baik, panjang umur, sehat selalu, rumah tangannya barokah. Yang belum dapat jodoh juga, mudah-mudahan kalian cepat dapat jodoh. Terutama kalian sembuh dulu, sehat dulu, normal dulu, insya Allah. Dan emang dasarnya kalian itu sehat sebetulnya teman-teman. Dan jangan lupa juga tombol notifikasinya, agar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Begini teman-teman ya,
Kenapa orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatis disorder itu susah lepasnya daripada pikiran negatif. Susah lepas dari sensasi. Sensasi itu kawan, guys, begini guys. Sensasi itu ya, dia akan terlepas bila mana pikiran kita itu sudah benar-benar merasakan masa bodo amat. Kita bisa terlepas daripada zona anxiety disorder kalau kalian pikirannya itu udah bodo amat deh. Gua mau bodo amat. Gua mau pisah bodo amat. Corone kulone, corone saya, caranya saya itu ndablek. Oh, coba pikir no, apa sih pikir no? Orang nggak ada apa sih, nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakuti, dicemasi. Apa sih ya, khawatirin apa? Kalian itu kalau sudah berpikir dengan rasional, sebetulnya kalian itu kalau sudah dicek, ya, dicek dari cek kesehatan, semuanya kalian itu stabil. Kalian itu sehat-sehat saja, kalian itu baik-baik saja. Kalian itu udah dicek sudah dicek berapa kali, bahkan mungkin yang nonton video saya itu kalian tuh udah bosen, ya, udah bosen terhadap yang namanya cek rumah sakit, cek dokter, IGD, bahkan sampai beberapa macam herbal, obat-obatan dan sebagainya. Kalian itu sebetulnya saya yakin lebih daripada 3 kali, bahkan sampai 5 kali itu saya ponis kalian itu lebih dari situ. Kalian sudah traveling rumah sakit, traveling dokter, apa semuanya? Semuanya tuh normal-normal saja. Kalian tuh terkena asam lambung lagi, ujung-ujungnya asam lambung lagi. Loh bro, begini capek kita itu menghadapi, obatnya itu aja. Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola pikir kalian. Pikiran kalian yang kita harus berpikir dengan cara rasional. Itu kawan yang perlu diperbaiki teman-teman. Ya itu dengan cara memperbaikinya apa? Jangan terlalu fokus terhadap sensasi. Bila mana kalian itu pengen lebih bebas, lebih lepas lagi daripada zona anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Ini penting karena kita belum bisa lepas daripada zona anxiety psikosomatis disorder karena posisi kita itu masih terlalu fokus terhadap sensasi yang ditekan dengan pikiran kita ini. Ditambah lagi pikiran kita tuh dangkal. Orang anxiety itu berpikirnya dangkal. Mereka itu nggak akan percaya. Padahal menurut dokter tuh, bapak itu tidak apa-apa. Bapak itu nggak kenapa-kenapa. Tapi bagi orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis disorder, mereka itu seolah bikin ancaman. Duh, jangan-jangan gue kena. Contoh deh, orang sakit pinggang. Ya, orang anxiety kan sakit pinggang. Pinggangnya sakit. Bagi orang-orang anxiety itu berpikirnya, tuh jangan-jangan saya GNJL nih, alias ginjal nih, apa nih, berpikirnya seperti itu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pun dulu merasakan seperti itu, kawan. Gitu. Jadi bukan kalian saja, dan itu rata-rata orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis berpikirnya itu tidak rasional, sama sekali tidak rasional. Gitu. Nah, intinya kita itu orang-orang terkena anxiety disorder itu kurang healing, kawan. Jujur kurang healing, kurang happy karena kita terlalu sibuk fokus terhadap sensasi yang kita rasakan. Sebetulnya sensasi itu hal yang wajar, kawan, guys. Saya kasih tahu, sensasi semua yang kalian rasakan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat wajar. Tapi kenapa kok kita seperti kayak nggak wajar? Kenapa kok saya berlebih? Karena pikiran kita menganggapnya berlebih, gitu. Itu kesalahannya. Makanya coba deh, healing nggak perlu mahal teman-teman. Lihat begini, pemandangan begini nih, pemandangan yang seperti ini juga bisa membantu buat kalian semua untuk untuk membantu pola pikir kita supaya fresh, ya kan. Kita hitung olahraga ya, dari ujung sana nih kita ke sini, nanti kita ke bawah sana, tuh ke sana. Udah kita healing aja begini. Saya hanya ingin mencontohkan buat kalian semua bahwa kalian itu benar-benar harus menjaga pola pikir kalian, benar-benar harus ditata. Pikiran kalian itu harus disesuaikan, kawan. Tenang saja, kawan. Kalian itu, guys, tidak sendiri kok. Tidak sendiri. Mungkin ribuan orang-orang terkena anxiety. Dan saya kepingin salah satunya kalian tuh lebih cepat, sembuhnya lebih cepat. Ya, saya berharap orang-orang sudah menonton video-video saya itu sembuhnya itu lebih cepat. Kenapa?
Karena anxiety disorder itu, kawan, guys, tidak ada obatnya. Kok nggak ada obatnya kan? Memang nggak ada obatnya. Obatnya apa anxiety? Anxiety kan punya ketraumaan, kekhawatiran. Nggak bisa diobatin, yang ada juga diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Pola pikir kita. Bagaimana caranya agar kita bisa terlepas daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Ini sangat penting buat kalian semua gitu. Untuk memperbaiki pola pikir yang negatif itu, kita setiap harinya kita berpikirnya selalu berpikiran ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gundah gulana, meratapi. Ini yang membuat kita dalam arti kan semakin hari kita semakin dikatakan, wah semakin sepertinya seolah-olah semakin kayak terpuruk. Padahal kita itu sebetulnya kawan, kita itu tidak apa-apa. Kita itu baik-baik saja. Hanya pikiran kita saja yang menganggapnya ini, wah ini sesuatu ancaman. Ini yang membuat kalian tidak bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Ini yang membuat kalian tidak bisa berpikir dengan cara rasional, kawan. Jadi harapan saya ya kepada teman-teman semuanya, dimanapun, apapun agamanya, dari manapun sukunya, kalian adalah saudara saya. Saya kepingin yang kalian yang sedang mengalami anxiety psychosomatic disorder bisa lebih pulih lebih cepat lagi, kawan. Kenapa? Ini sangat membantu sekali buat kalian semua. Karena apapun yang kalian rasakan, kawan, ya, guys, dari sensasi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, itu tidak berbahaya sama sekali. Tidak akan membuat kamu kok tenang saja, gitu. Tidak bakalan terjadi apa-apa dan itu semuanya aman. Kalian itu akan kembali normal. Dan saya dulu pun sama, apa yang kalian rasakan itu sangat luar biasa, kawan. Jujur guys, dulu tuh saya tuh tidak bisa berpikir rasional. Bayangkan guys, saya tuh 2 tahun guys. 2 tahun itu hitungan yang parahnya doang itu 2 tahun. Belum yang sebelum-belumnya saya. Sangat luar biasa guys. Jadi saya paham betul sekarang itu. Ya orang-orang anxiety itu sensitif pikirannya guys. Pilek sedikit aja, batuk sedikit aja, pikirannya udah kacau. Kacau dah orang-orang anxiety itu. Ada aja benjolan dikit aja, ini kenapa, dipikirin sama dia. Kepala sakit, keliengan aja dipikirin. Padahal keliengan itu daripada psikosomatiknya. Gitu, keliengan sudah saya dibahas gitu teman-teman. Dada sakit, dipikir. Orang-orang karena anxiety itu. Apa sih orang-orang anxiety itu? Yang kerjanya, makanya kalian tuh, mohon maaf ya, rata-rata orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata teman-teman ya, gampang ngos-ngosan. Kayak saya ngos-ngosan tuh, nanjak, aduh guys, nanjak guys, saya tuh ngos-ngosan. Harus pengen ngomong nih, orang yang terkena anxiety disorder boro-boro mau bisa ngomong kayak gini, nggak akan. Yang ada juga ha ho bener-bener. Kenapa? Rata-rata orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu mudah capek, mudah lelah, gampang ngos-ngosan, ya kan? Gampang drop, mudah sakit. Apa sakitnya? Pokoknya sebetulnya itu gangguan rumahan. Sakitnya kalian tuh kayak batuk, pilek, meriang, panas, pusing, ya, lemas. Itu sebetulnya gangguan rumahan. Itu nggak apa-apa. Kenapa kok jadi seolah-olah ini kok sesuatu menjadi ancaman buat kita? Ini karena pikiran kita selama ini tidak rasional, kawan. Ini yang membuat kita itu sangat terjebak di zona anxiety psychosomatic disorder. Makanya untuk solusinya adalah gunakanlah pikiran kalian dengan caranya rasional. Berpikir yang baik, berpikir yang positif, lupakan masalah penyakit. Kalian itu bukan terkena penyakit kok. Kalian itu bukan sedang terkena penyakit, bukan. Kalian itu hanya kena gangguan mental saja, brother, sister. Ayo guys, bangun. Kalian tuh hanya tergantung mental. Kalian tuh terkena gangguan mental, cemas yang berlebih. Karena saya paham, kalian tuh trauma. Mungkin ada sebagian saudara, gara-gara begini, gara-gara begitu, gara-gara selalu dikait-kaitkan. Orang anxiety itu lebih dominan, lebih sukanya selalu mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang negatif. Bahkan orang anxiety itu nggak pernah sedikit pun berpikir positif. Sekalipun dia berpikir positifnya, mereka tetap sugestinya, keyakinannya itu tengah hal-hal yang negatif. Makanya kalian itu perlu yang namanya olahraga, bersosialisasi, komunikasi, interaksi, ya. Terus lakukan pagi sore terus saja begitu.
untuk mengembalikan hormon apa? Menyetabilkan hormon kortisol dan mengembalikan hormon serotonin, yaitu hormon bahagia itu, kawan. Nah, makanya otak kita ini perlu kita latih. Jangan, pokoknya gini deh teman-teman ya. Bagi orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, stop yang namanya rebahan. Apalagi di siang hari, stop yang namanya rebahan, stop yang namanya gundah gulana, stop yang namanya ngelamun, meratapi, udah stop. Kalau kamu pengen pergi daripada zona anxiety disorder. Dan satu hal lagi, kamu wajib belajar untuk memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Itu kunci. Guys, bangun daripada zona anxiety disorder. Jangan kamu mau menjarakan pikiran kamu sendiri cuma gara-gara sensasi, kamu berpikirnya tidak bisa rasional. Stop, guys. Kalian sudah berhenti, jangan memikirkan hal seperti itu. Kalian perlu dengan berpikirnya rasional saja, mengabaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih. Karena untuk anxiety psychosomatic disorder itu sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian belajarlah untuk berpikir rasional, guys. Gitu, bener. Ya mudah-mudahan lewat pemandangan seperti ini ya, bisa membantu kalian ya untuk apa namanya, untuk bisa berpikir rasional, yaitu hitung terapi. Wih, pemandangan alamnya sangat luar biasa, kawan. Kebetulan saya lagi berhenti di rest area perbatasannya antara Cilacap dan Jawa Barat. Kesananya daerah apa ya, Majenang. Ini juga bisa membantu buat kalian semua, teman-teman. Jadi belajarlah untuk berpikir rasional saja. Abaikan pola pikiran negatifnya. Kurangi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebihnya. Kenapa kita perlu belajar memperlakukan diri kita seperti orang normal? Karena tanpa disadari, kalian itu selama ini sudah memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Buktinya apa? Maaf ya teman-teman, kemana-mana nih yang namanya dulu nih, saya yakin lah, mungkin 90% kalian juga sama seperti saya ya. Begini, samanya dari mana Kang? Samanya begini. Selama ini kalian sudah memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Contoh ya, kalau kalian pergi kemana-mana pasti bawa minyak angin. Itu pasti, saya yakin kalian pasti bawa minyak angin kalau kemana-mana. Satu. Yang kedua, pasti itu yang namanya termos tuh dibawa-bawa, selalu dibawa-bawa. Dua. Yang ketiganya, kemana-mana itu kalian bawa tepak, bawa apa, Tupperware yang isinya makanan. Pasti. Bawa makanan, bawa stok makan, bawa termos, terus bawa apa lagi? Bawa minyak angin, obat-obatan dan kotak obat pasti kalian bawa itu. Saya yakin. Itu untung aja kalian nggak bawa popok atau pampers ya. Itu. Jadi tanpa disadari perilaku kamu itu sama dengan memperlakukan diri kamu seperti orang sakit. Kotak obat dibawa-bawa, BPJS dibawa-bawa, apalagi, wah pokoknya banyak ya. Selain itu juga selain minyak angin dibawa, minum termos pun sampai dibawa. Jadi begini kawan, guys, stop. Kalian harus belajar untuk dikatakan belajar untuk masa bodoh. Kalian itu sehat kok. Kata siapa kalian itu sakit? Kata dokter kamu asam lambung, wajar kalau asam lambung. Karena kalian lagi cemas, takut. Orang normal pun juga kalau cemas yang berlebih itu akan reflux, wajar. Hanya perbedaannya ya, kita itu punya anxiety disorder, cemas yang tidak tahu penempatannya, gelisah yang tidak tahu penempatannya. Padahal kita ini gelisahnya cuma satu, kita belum siap terkena penyakit yang berat, belum siap terkena penyakit yang kronis, belum siap M juga, karena mungkin gue masih muda, belum siap untuk M dan sebagainya. Ini yang dikatakan membuat kalian itu sama dengan memenjarakan pikiran kalian sendiri. Gitu. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini diakibatkan anxiety disorder itu pasti 1000% bisa sembuh, guys. 1000% bisa sembuh. Percaya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin bahkan sampai udah ribuan orang, alhamdulillah, bikaulina, alhamdulillah, mereka sembuh. Saya juga nggak nyangka hanya melihat VT ya, apalagi kalau ikut pelatihan, apalagi kalau ikut menjalankan metode-metodenya, terus menerapkan setelah pelatihan itu target sebulan 2 bulan itu harus sembuh total. Ini penting buat kalian, makanya
memang kita itu butuh mentor, butuh yang bisa membimbing gitu. Karena kita untuk bangun sendiri mungkin kan nggak bisa. Ya udah kamu ikutin mentornya, caranya begini, bla 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 sebagainya. Kamu ikutin kalau selama memang ada kemajuan, ada keperkembangan di dalam diri kamu. Dan buktinya apa? Buktinya kamu minum obat sudah, masih aja. Menjaga pola makan sudah, tetap aja sensasi keluar. Tapi ketika mendengarkan video-video ini, video-video tentang motivasi dan edukasi, plong, ayem, hatinya tuh kayak kok iya ya, udah sensasi seketika tiba-tiba hilang. Wih, damai, semangat lagi, damai lagi, gak ngerti kenapa. Sadari brother, sister, guys, bahwa kalian itu terkena gangguan mental. Maka itu bukan diobati tapi dilatih. Makanya kami kami buka pelatihan, jangan khawatir. Kami buka pelatihan nanti tanggal 30 di daerah Subang itu. Ayo silakan merapat. Kenapa? Loh, hitung-hitung liburan, kita berangkat ke sana, kita nginap di sana. Terus bagaimana cara menerapkannya? Kapan lagi, guys? Gitu. Sebab kalau secara teori dari jarak jauh tuh ya nggak semaksimal, beda dengan ketemu, bermuajahah, tetap muka, langsung motivasi, edukasinya itu langsung real. Oh begini-begini, terus juga auranya beda. Dan itu penting bagi orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Kalau memang kalian ingin sembuh, ayo kita belajar, kita sembuh bersama kok. Gitu teman-teman. Buat apa kalian mengulurkan sampai puluhan juta? Saya ini korban, mungkin teman-teman yang lain banyak yang sudah puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Terakhir saya dengar kawan itu sampai 198 juta untuk mengobati anxiety psychosomatic disorder. Sayang kawan. Sekarang Mas sudah berpikir untuk tentang masalah anxiety, tentang sensasi apapun ya kawan ya. Guys, sensasi apapun yang kalian rasakan itu sama sekali itu bukan menunjukkan salah satu penyakit, bukan. Sensasi yang kalian dapatkan itu adalah salah satu adalah bentuk respon tubuh yang itu dipicunya oleh pikiran kita selama ini, pikiran kita yang selalu terlalu over, terlalu berlebih. Ini kesalahan kita, guys. Saya kepingin kalian tuh ayo cepet kita bisa bangun, kita bisa sembuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan bisa mengabaikan contoh satu hal aja. Kalian harus bisa mengabaikan pola pikiran negatifnya dengan cara bersosialisasi, beraktivitas, entah itu pagi dan sore hari. Dan dua hal lagi. Yang pertama yaitu kamu memperlakukan diri kamu seperti orang normal. Nah terus tidak ada lagi yang namanya rebahan, tidak ada lagi yang baring-baringan, malas-malasan, rebahan, nggak ada lagi tuh yang begitu-begitu, nggak ada. Udah, buat anxiety disorder tuh ya pokoknya nggak boleh galau, nggak ada mengenal rebahan. Yang ada juga beraktivitas, siap beraktivitas. Iya, harus semangat. Orang-orang terkena anxiety benar-benar harus semangat. Kenapa? Karena itu bisa membantu kalian semua. Bisa membantu, bisa terlepas lebih cepat daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Jadi guys, kalian itu sekarang nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Semua sensasi, entah itu perut masih dikatakan sering begah, entah itu masih sempoyongan, entah itu ulu hati mengganjal, suka tremor, kaki sama tangan juga suka dingin yang nggak jelas, keluar keringat yang nggak jelas, jantung berdebar, kadang tembus sampai ke belakang, ya, mata buram, telinga berdenging. Sudah guys, itu saya paham, itu semua gejala psikosomatik dan kalian nggak perlu khawatir, sama sekali tidak berbahaya buat kalian. Jangan takut. Tapi kan perasaannya aneh, itu kan perasaan dari pikiran kita sendiri. Ya selama ini kita menganggapnya, wah ini ancaman, enggak. Konsepnya nggak seperti itu, brother, sister. Guys, ayo, kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu khawatir, karena ini sama sekali bukan, ini teman-teman, kalian yang kalian hadapi, yang kalian rasakan itu ya, ini bukan penyakit. Sekali lagi kawan, ini bukan penyakit, tapi ini semuanya terkait dengan psikis kita. Ini gangguan mental, brother, sister, guys. Jadi kalian itu sebetulnya zona aman sekali. Yang bikin gak aman itu karena pikiran kamu, sehingga suasananya tidak nyaman. Makanya belajar sekarang berpikirnya dengan rasional agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety disorder. Tetap kamu melakukan dengan beraktivitas, ya. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena anxiety itu yang kerjanya itu adalah pikiran, makanya kalian gampang ngos-ngosan, mudah capek, gampang lelah, ya. Jalan sedikit aja ngos-ngosan, kerja dikit aja ngos-ngosan, gampang capek, mudah lelah, wajar. Karena orang berpikir itu menguras tenaganya sangat ekstra banget.
Makanya ditambah lagi orang-orang yang anxiety, nafsu makannya berkurang. Ditambah lagi kalian tuh memantang makanan. Nggak boleh makan ini karena kamu udah udah terkontaminasi dengan wah lambung. Wah, padahal lambung kalian itu baik-baik saja. Lambung kalian itu baik-baik saja. Kalian sudah memantang makanan sudah berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Apa sensasinya hilang? Masih aja Kang sensasinya. Ya karena bukan dari makanan. Dari mana? Dari pikiran kita yang selama ini menganggap ini makan ini bahaya nih. Bahaya nih, bisa begini, bisa begini. Enggak juga, enggak begitu konsepnya. Jadi, kita berpikirnya rasional saja dengan kita masa bodoh, mengabaikan pola pikir negatif yang kurang rasa takut khawatir sama kamu yang berlebihnya. Lambung kamu itu bisa nyari fluk itu diakibatkan daripada pikiran kita. Pikiran kita nggak pakai logika. Praktekin kawan, brother, sister. Lihat komen-komentarnya. Alhamdulillah sebagian teman-teman sudah sembuh, bahkan sampai total. Apa kalian nggak ngiri yang masih nonton aja, masih ngikutin begini? Guys, bangun guys. Ayo guys. Ini sudah Agustus guys. Gitu. Mau sampai nunggu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kita harus sembuh. Nggak harus nunggu tahunan lagi guys. Kamu cukup nunggu, syukur-syukur sekian minggu kamu harus bisa sembuh guys. Ayo bangun, berpikir yang rasional. Terapkan metode-metodenya. Seperti bangun pagi, beraktivitas olahraganya, ya kan? Bersosialisasi, komunikasi itu penting buat kalian semua. Bagi orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder, karena ini sangat bisa membantu buat kalian agar kalian itu bisa berpikir rasional. Kalau sudah berpikir dengan rasional, kalian sudah bisa masa bodoh terhadap sensasi, masa bodoh terhadap apapun. Penyakitnya masa bodoh, dan ini bukan penyakit. Kamu yakin ini bukan penyakit, ini ke dalam mental. Kamu nggak usah dikait-kaitkan dengan ini penyakit apa ya. Jangan-jangan udah yang penyakit apa, jangan-jangan tuh belajar masa bodoh agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Ayo guys, bangun. Ya, mudah-mudahan video-video saya itu bisa membantu kalian semua nih, teman-teman. Ya, bisa membantu kalian semua, bisa keluar daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain, ya. Siapa tahu video ini bisa membantu, ya. Karena satu kali sentuh jempolnya kalian itu, ya teman-temannya, di-share kepada teman-teman yang lain, itu sangat membantu sekali. Menjadikan wasilah agar teman-teman yang lain pun juga bisa lebih semangat, bisa lebih sembuh total, sama seperti saya. Itu saja teman-teman. Al-insan memakan khata'an nisan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan memakan khata'an nisan. Saya manusia biasa, teman salah dan hilaf, dan mohon maafnya. Tetap aja kalian berpikir dengan rasional, cuek terhadap sensasi, belajar bahasa bodoh. Akhir kalam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.